Kisah Ronja Andersson, pemain timnas Swedia yang jadi mualaf. Perjalanan seorang dalam memperoleh hidayah selalu berisi hikmah, pelajaran dapat dipetik dari pengalaman para mualaf ini. Perjalanan syarat makna dan penuh hikmah ini telah dialami oleh seorang pemain tim sepak bola nasional Swedia, Ronja Andersson. Dia masuk Islam pada 2008 yang lalu. Bagaimana kisahnya? Inilah kisah perjalanan Ronja Andersson menemukan Islam sebagaimana dia tuturkan sendiri di Facebooknya. Pada 21 Februari 2008 yang lalu, satu yang benar terjadi dalam hidup saya diberkati menjadi anggota keluarga besar. Saya mengambil langkah untuk menjadi seorang muslim. Itu keputusan terbaik yang pernah saya ambil dalam hidup saya. Alhamdulillah. Sejak saya berusia 18 tahun, saya selalu mendukung Islam. Saya selalu mengatakan, suatu hari nanti saya akan masuk agama yang benar. Insya Allah. Pada usia itu saya membuka mata saya untuk Islam. Saya tidak tahu apa-apa tentang agama itu. Apa artinya, siapa muslimnya, dan mengapa mereka mengikutinya. Saya seorang Swedia. Saya dibaptis di gereja, dan dengan demikian terakhir sebagai Kristen. Tetapi keluarga saya tidak memeluk agama Kristen. Kami adalah keluarga Swedia biasa yang menjalani kehidupan normal, merayakan Paskah, Natal, pertengahan musim panas, Halloween, dan lain-lain. Selama 4 tahun, minat saya pada Islam semakin meningkat. Saya berteman dengan Muslim, dan saya mencari Islam di internet dan media sosial. Dengan cara ini, Islam tumbuh semakin besar dalam diri saya setiap hari. Selama ini saya punya teman yang beragama Islam. Kami melakukan semuanya bersama kami, melakukan perjalanan ke tanah airnya, negara Muslim. Saya melihat di sana banyak hal yang baik tentang Islam. Ke masjid-masjid setelah mendengar azan. Itu mungkin hal terindah yang pernah saya dengar. Selama 3 minggu saya berada di Istanbul, di mana kecintaan saya pada Islam semakin tumbuh. Saya hanya bersama Muslim dan mereka menceritakan kisah-kisah yang sangat bagus tentang agama dan ajaran Islam. Islam adalah agama yang benar, satu-satunya agama yang menarik bagi saya. Agama itu sendiri tidak memiliki kejahatan. Ini hanyalah tentang kedamaian dan kemurnian. Perdamaian adalah konsep dasar dalam Islam. Kami Muslim membantu semua orang. Kami membantu orang Muslim. Kami membantu meringankan kesulitan orang lain. Bukankah itu bagus? Saya pikir hanya ada sesuatu yang baik tentang agama ini. Agama saat ini benar-benar didiskreditkan. Banyak orang melihat Islam sebagai agama yang terkait dengan Katolik, di mana hanya ada kekerasan. Jika iya, pikiran saya penderitaan orang yang ditimbulkan oleh seluruh agama seperti Islam jika itu tentang kehancuran dan kekerasan dan bukan tentang kepercayaan. Hanya umat Islam yang saling menyapa dengan Assalamualaikum yang berarti damai bersamamu. Banyak yang datang kepada saya dan mengatakan Islam adalah agama yang menindas perempuan. 2008 adalah tahun yang dimana saya masuk Islam. Hari-hari sebelum dan sesudah saya telah melihat beberapa ratus gadis Swedia dan pria masuk Islam. Bukankah seharusnya mereka yang mengklaim bahwa Islam adalah agama yang menindas perempuan berpikir telah banyak tentangnya? Tidak bisakah mereka melihat bahwa mayoritas dari mereka yang masuk Islam sebenarnya adalah perempuan? Mengapa kami para wanita menjadi mu'alaf jika para pria meremehkan kami? Saya belum pernah melihat agama lain yang mengamati wanita lain dari Islam. Sang ibu memiliki status yang luar biasa dalam Islam. Ketaatan dan penghormatan terhadap ibunya adalah tugas yang sangat penting dalam Islam. Kembali ke periode sebelum konversi saya, selama 4 tahun saya memiliki minat untuk berpindah agama satu hari nanti. Keluarga saya tertarik dengan masalah ini. Mereka menjadi lebih dekat dengan teman Muslim saya yang beritahu kami bahwa hal tentang agama dan mendengarkan selalu positif. Mereka menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan teman Muslim saya yang memberitahu kami banyak tentang hal agama dan mendengarkan selalu positif. Tentunya setiap orang memiliki pendapatnya sendiri tentang hal-hal tertentu, dan ini berlaku untuk Islam. Kita semua memiliki pendapat yang berbeda, dan itu tidak masalah, tapi ini tentang menghormati satu sama lain. Misalnya sangat sulit bagi keluarga saya untuk menerima surat. Misalnya sangat sulit bagi keluarga saya untuk menerima sunat. Bagi Anda yang belum mengetahui apa itu sunat, sudah dilakukan oleh dokter yang didelegasikan bukan di rumah, di dalam kabin. Jadi mereka sepenuhnya legal hari ini di Swedia dan menjadi legal pada tahun 2001. Apa yang terjadi dalam penyunatan adalah bahwa kulub dilepas sehingga alat kelamin lebih bersih. Ini adalah fakta, bukan kata-kata dan pikiran saya sendiri. Tampak bahwa orang yang telah disunat memiliki alat kelamin yang jauh lebih sehat. Jika Anda ingin merinci lebih sedikit bakteri dan lebih sedikit penyakit menular seksual atau PMS, banyak penderita penyakit menular seksual atau PMS harus sunat di usia lanjut untuk menyembuhkan penyakit mereka seperti sifilis. Apakah ini tidak biasa terjadi pada pria? Sungguh tidak. Setiap hari orang dewasa disunat karena penyakit.
Kembali ke titik konversi saya, pada 3 April 2018, 2 bulan sejak saya mu'alaf, keluarga saya telah bereaksi keras untuk ini. Mereka menelpon saya dengan panik menanyakan apakah saya telah masuk Islam. Ibu saya mengajukan pertanyaan yang banyak ditanyakan kepada saya seperti apakah kamu akan memakai kerudung? Apakah kamu akan menyembunyikan rambut indahmu? Apakah kamu akan berhenti bermain sepak bola? Tidak bisakah kamu minum alkohol sekarang? Tidak bisakah kamu melakukan hubungan intim sebelum menikah? Dan malah banyak lagi. Dia juga bertanya tentang pernikahan. Apakah kamu akan menikah dengan salah satu dari mereka? Ini jelas mencerminkan citra negatif yang tidak dan banyak lain memiliki tentang Islam. Dan itu memalukan saya. Sayang sekali. Jika ada yang memberi mereka kesempatan untuk mencoba tentang agama, saya hampir yakin mereka akan mengubah persepsi mereka tentang Islam dan berpikir seperti apa saya dan banyak orang lain lakukan saat ini. Keluarga saya pikir mendukung saya dalam hal ini hari ini telah pergi. Karena saya telah berpindah ke agama yang benar-benar karena tidak menentang sunat. Mereka melihatnya sebagai pelecehan. Tapi tidak ada yang mengatakan bahwa anak itu tidak dapat memberikan pendapatannya tentang agama yang apapun. Anda bisa menunggu dan kemudian masalah terselesaikan ketika orang tersebut dapat memilih sendiri. Kemarin saya tidak bisa memeluk adik perempuan saya selama 7 tahun karena saya dianggap orang yang mengerikan. Adik perempuan saya dalam 7 tahun tidak mengerti apa yang terjadi karena orang dewasa ini secara tidak dewasa menggambarkan betapa buruknya saya pada seorang anak berusia 7 tahun. Saya tahu bahwa banyak mu'alaf mengalami kesulitan, terutama ketika mereka sendirian dalam agama, di mana tidak ada yang mendukung mereka dan mereka mendapat rasa dan sangat kesepian. Saya pikir saya tidak akan pernah diperlakukan seperti ini, terutama karena mereka bereaksi positif terhadap saya dan teman saya di awal. Itu sebabnya saya sangat terkejut tidak ada yang memaksa saya menjadi muslim. Tidak ada saya masuk dalam ketika saya dan pria itu saling menghubungi. Keluarga saya mengklaim bahwa saya telah dicuci otak oleh pria dan keluarganya selama 4 tahun. Tetapi sebaliknya, saya telah melihat sesuatu yang cerah di dalamnya. Dan tidak ada yang memaksa saya melakukan apapun. Agama ini menjadi agama terbesar dalam tahun 2050 nanti. Sering dengan munculnya statistik secara bertahap, saya tidak berpikir jutaan orang ini dicuci otaknya. Kita semua memiliki pilihan hidup, dan saya tidak berpikir orang akan pindah agama. Jika ada kejahatan di dalamnya, inilah yang pria itu tulis untuk ayahku. Anda tidak mengubah nasib seorang anak, Anda bisa mengubah tujuan dan keyakinan mereka. Itu kulub yang menghilang dan Anda seorang menciptakan masalah untuknya. Apakah dia punya anak laki-laki? Apakah dia punya anak? Tidak. Dia tidak. Jadi mengapa Anda khawatir tentang masa depan? Hiduplah untuk saat ini dan pikirkan tentang apa yang Anda katakan dan Anda lakukan. Menurut saya ini benar-benar tidak dapat diterima perilaku seseorang yang mengkhianati putrinya. Itu adalah pilihannya dan peradaban tidak terjadi dengan saya dan keluarga saya. Keluarga saya tidak dapat berbicara dengannya dalam bahasa Swedia. Jadi mengapa Anda mencari keluarga saya? Mereka sangat tua dan baik. Mereka menerima ranja untuk segalanya. Selama 14 tahun saya tumbuh dengan ibu tunggal. Ayah tidak ada untuk saya. Dia meninggalkan saya dan ibu saya ketika saya baru berusia 5 tahun. Dan itu sangat sulit. Ibu sekali membantu dan mendukung saya selalu segala hal. Sangat mencintainya. Itulah ibu saya. Tapi sangat menyesal dia telah memberi saya pilihan dalam hidup. Dia bilang saya lebih suka Islam daripada ibu kandung saya. Saya memiliki pendapat yang sangat kuat tentang ini. Dan tidak ada yang dapat mempengaruhinya. Inilah yang membuat banyak orang ragu akan Islam karena mendapat pilihan. Mereka meminta Anda memilih antara agama atau keluarga. Itu pilihan yang kacau. Selama 14 tahun, saya tumbuh dengan ibu tunggal. Ayah tidak ada untuk saya ketika saya baru berusia 5 tahun. Dan itu sangat sulit. Ibu selalu membantu dan mendukung saya melalui segala hal. Sangat mencintainya. Itulah ibu saya. Tetapi sangat menyesal dia telah memberi saya pilihan dalam hidup. Dia bilang saya lebih suka dalam Islam daripada ibu kandung saya. Saya memiliki pendapat yang sangat kuat tentang ini dan tidak ada yang dapat mempengaruhinya. Inilah yang membuat banyak orang ragu akan Islam karena mendapat pilihan. Mereka meminta Anda untuk memilih antara agama dan keluarga. Itu pilihan yang kacau. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa orang-orang kafir akan menjadi mukmin ketika hubungan mereka dengan keluarga mereka akan terpecah. Karena kafir akan memaksa anak-anak mereka untuk memilih agama atau keluarga. Sekarang saya di sana. Tidak pernah saya percayai. Ada begitu banyak orang yang bertanya kepada saya bagaimana pendapat keluarga saya. Saya selalu mengatakan positif, tapi saya salah. Tujuan saya dengan tes ini adalah bahwa ada begitu banyak orang yang saat ini berada dalam situasi saya. Dan saya ingin mengatakan dengan ini bahwa Anda tidak sendiri. Anda memiliki jutaan orang di belakang Anda yang mendukung Anda. Saya bangga apa yang telah saya lakukan. Saya bangga bahwa saya memiliki Islam
Dan Anda yang mengambil langkah ini justru demikian. Alhamdulillah, agama telah banyak membantu saya. Tidak ada yang bisa mengaruhi pilihan saya kecuali Tuhan.